Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang virus. Seperti yang telah kita ketahui bersama, saat ini seluruh dunia sedang dilanda sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. Semoga materi yang akan kita pelajari ini bisa memberikan manfaat dan dampak yang positif terhadap kehidupan kita. Dan tentunya semoga masa pandemi ini segera berlalu dan dunia terbebas dari wabah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki bab 3. Pada bab 3 pembelajaran biologi di kelas 10 ini terdapat materi tentang virus. Setidaknya ada 8 bahasan yang akan kita pelajari pada materi virus ini. Antara lain 1. Sejarah penemuan virus, 2. Ciri-ciri tubuh virus, 3. Cara hidup dan reproduksi virus, 4. Klasifikasi virus, 5. Peranan virus dalam kehidupan, 6. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus, 7. Pembiakan virus, dan 8. Viroid dan prion. Sekarang mari kita bahas satu persatu mulai dari sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit tersebut menyebabkan bercak pada daun tembakau. Oleh karena itu disebut dengan mosaik. Penyakit ini menghambat pertumbuhan tembakau. Kemudian Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang masih sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Dan ternyata tanaman sehat itu pun menjadi sakit. Melalui pengamatan di bawah mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Seiring berjalannya waktu, satu dasawarsa kemudian, yaitu tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian, hasil saringan itu ditularkan pada tanaman yang sehat. Apa yang terjadi? Ternyata filtrat masih menimbulkan penyakit mosaik pada tembakau yang sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Pada tahun 1897, seorang ahli botani berkebangsaan Belanda bernama Martinus Beijerinck melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Beijerinck menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman yang lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya digunakan lagi untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya, hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan. Berbeda dengan bakteri, agen penginfeksi ini tidak dapat dikembangbiakan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri atau tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol. Ia memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filtrable virus. Berikutnya, pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Penemuan Wendell Stanley bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan.
Bagaimana tidak, sel pun yang menjadi makhluk hidup yang paling sederhana tidak dapat dikristalkan. Lantas, apakah virus termasuk benda mati? Seandainya virus termasuk benda mati, mengapa dapat bereproduksi? Wow, tentu ini menjadi bahasan yang sangat menarik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita temukan jawabannya pada pembahasan selanjutnya. Setelah mengetahui sejarah virus, sekarang kita akan beralih pembahasan ke ukuran virus. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, yaitu antara 20 nanometer sampai 300 nanometer. Untuk diketahui, 1 nanometer itu 1 dibagi 1 juta milimeter. Virus yang berukuran kecil memiliki diameter tubuh kurang lebih 20 nanometer atau lebih kecil dari ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang paling kecil. Sedangkan virus yang berukuran besar memiliki ukuran tubuh antara 150 sampai 300 nanometer. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bentuk tubuh virus. Bentuk tubuh virus ini bervariasi. Antara lain, ada yang berbentuk batang, bulat, oval, filamen atau benang, persegi banyak atau polihedral, dan ada pula yang berbentuk seperti huruf T. Virus yang berbentuk batang, misalnya TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Virus yang berbentuk bulat seperti virus HIV, penyebab penyakit AIDS, dan Orthomyxovirus, penyebab influenza. Sementara virus yang berbentuk huruf T, misalnya bakteriofag, yang menyerang bakteri Escherichia coli. Kemudian ada virus yang berbentuk polihedral atau segi banyak, misalnya adenovirus, penyebab penyakit saluran pernapasan, dan papopavirus, penyebab penyakit kutil. Virus yang berbentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus, yang menyebabkan penyakit rabies. Sementara virus yang berbentuk filamen atau benang, misalnya virus Ebola. Setelah mengetahui bentuk dan ukuran virus, sekarang kita akan berpindah bahasan ke struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus berbeda dengan sel organisme hidup lainnya. Tubuh virus bukan merupakan suatu sel atau disebut dengan aseluler karena tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel sel lainnya. Selain ukuran tubuhnya yang sangat kecil, virus memiliki sifat benda mati karena terdiri atas partikel yang dapat dikristalkan. Partikel virus pelengkap disebut dengan virion. Virus hanya akan menunjukkan sifat-sifat makhluk hidup, misalnya bereproduksi, bila berada dalam sel organisme hidup lainnya. Itulah sebabnya sebagian ahli biologi menyatakan virus bukan merupakan makhluk hidup. Namun, sebagian ahli biologi yang lain menggolongkan virus sebagai makhluk hidup karena tubuhnya tersusun dari asam nukleat yang diselubungi protein dan mampu bereproduksi. Salah satu contoh virus yaitu bakteriofag yang berbentuk huruf T, memiliki bagian-bagian tubuh seperti kepala, leher, dan ekor. Pada bagian ekor terdapat lempeng dasar dan serabut ekor yang berfungsi sebagai alat penempel dan tempat menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Kepala fag berbentuk polihedral atau segi banyak. Pada bagian kepala hingga ekor terdapat kapsid dan selubung ekor serta asam nukleat. Pertama, kita akan berbicara tentang kapsid dan selubung ekor terlebih dahulu. Kapsid pada virus merupakan selubung terluar virus yang tersusun atas banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsidlah yang memberi bentuk pada virus. Bentuk kapsid virus berbeda-beda, ada yang polihedral, batang, bulat, oval, dan lain sebagainya. Beberapa virus memiliki selubung tambahan berupa sampul membran dari lipid, karbohidrat, atau glikoprotein. Selubung tambahan ini berfungsi sebagai pelindung yang berkaitan dengan antigen dan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Sedangkan virus yang tidak memiliki sampul disebut dengan virus telanjang. Selain kapsid dan selubung ekor, bagian paling penting dari virus adalah asam nukleat.
virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA. Virus yang mengandung DNA antara lain parvovirus, papavirus, adenovirus, dan herpesvirus. Sementara virus yang mengandung RNA antara lain picornavirus, togavirus, flavivirus, coronavirus, paramyxovirus, rhabdovirus, orthomyxovirus, arenavirus, reovirus, dan retrovirus. DNA atau RNA pada virus merupakan penyusun genom atau kumpulan gen yang berfungsi sebagai informasi genetik pada saat replikasi atau penggandaan. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang cara hidup dan reproduksi virus. Pertama, cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok, sehingga disebut parasit intraseluler obligat. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler, mulai dari bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Jenis sel inang yang dapat ditumpangi virus disebut kisaran inang. Misalnya, virus flu burung. Virus ini hanya menginfeksi golongan Aves, babi, dan manusia. Jadi, Aves, babi, dan manusia ini merupakan kisaran inang dari virus flu burung. Penularan virus dari satu sel inang ke sel inang lainnya dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Penularan virus secara langsung dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, atau media lainnya. Sementara penularan virus secara tidak langsung terjadi melalui perantara vektor. Contohnya, flavivirus atau virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah pada manusia membutuhkan vektor nyamuk Aedes aegypti. Berikutnya, reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri. Reproduksi virus ini terdiri dari 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis atau eklivase, tahap pematangan, dan yang terakhir tahap lisis. Sekarang mari kita bahas tahap demi tahap. Yang pertama yaitu tahapan adsorpsi. Pada tahap ini virus menempel pada sel inang. Setelah virus menempel, masuk ke tahapan berikutnya yaitu penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding sel dan membran sel. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati karena materi genetiknya berpindah ke sel inang. Kemudian, setelah melakukan penetrasi, masuk ke tahap berikutnya yaitu sintesis. Pada tahapan sintesis, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Setelah berhasil mesintesis, masuk ke tahapan pematangan, yaitu hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, sehingga terbentuklah virion-virion baru. Setelah itu, masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan lisis. Pada tahapan ini, sel inang pecah, virus baru keluar dari sel inang dan terus mengulangi siklus sehingga virus terus bertambah banyak dan menjadi banyak. Pada reproduksi virus ini ada 2 istilah, yaitu pertama siklus litik dan yang kedua siklus lisogenik. Siklus litik terjadi bila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan infeksi virus, sehingga tahapan absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung dengan cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati, serta terbentuk virion-virion baru. Sementara itu, siklus lisogenik terjadi bila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah
bahkan bereproduksi secara normal atau membelah diri. Pada siklus lisogenik, terjadi replikasi genom virus tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA fag berinteraksi ke dalam kromosom sel inang. Bila sel inang ini mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, maka profag dapat diwariskan kepada kedua anakan selnya. Profag di dalam sel anak inang dapat menjadi aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk memasuki tahapan-tahapan dalam siklus litik. Virus yang dapat bereproduksi dengan siklus litik dan siklus lisogenik disebut virus temperat. Berikutnya pembahasan yang keempat yaitu tentang klasifikasi virus. Pengelompokan virus biasanya dilakukan untuk suatu kepentingan tertentu. Sejumlah informasi mengenai sifat-sifat virus dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi. Namun, tidak semua virus memiliki informasi yang cukup untuk setiap kategori. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada jenis asam nukleat. Yang kedua, ukuran morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidak adanya membran. Kemudian yang ketiga, dilihat dari kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Yang keempat, kandungan enzim tertentu yang dimiliki. Yang kelima, sifat imunologis. Kemudian keenam, jenis sel inang. 7, cara penularan secara alamiah. Dan kedelapan, simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Menurut sistem ICTV atau International Committee on Taxonomy of Virus, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae, nama genus berakhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Untuk penulisannya, nama genus dan spesies dicetak miring. Nah, berikut ini adalah contoh klasifikasi virus. Pertama, ada familinya Poxviridae, kemudian genusnya Orthopoxvirus, dan spesiesnya Variola virus atau virus penyebab penyakit cacar. Kemudian contoh yang kedua, familinya ada Vicornaviridae, genusnya Enterovirus, spesiesnya poliovirus, yaitu virus yang menyebabkan penyakit polio. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu tentang peranan virus dalam kehidupan. Ketika mendengar kata virus, tentu yang terbersit dalam pikiran kita adalah penyakit. Betul. Sebagian besar virus merugikan karena cara hidupnya yang bersifat parasit intraseluler obligat. Lantas muncul pertanyaan, apa manfaat virus ini bagi kehidupan manusia? Jangan salah, Tuhan menciptakan makhluk bernama virus ada yang memiliki efek manfaat bagi kehidupan manusia. Dan berikut adalah beberapa manfaat virus bagi kehidupan manusia. Manfaat yang pertama terdapat pada teknologi rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Terapi gen ini merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen yang terdapat pada untaian DNA di dalam gen. Salah satu keberhasilan teknik ini adalah memperbaiki kelainan genetik ADD atau adenosin deaminase defisiensi yang menyebabkan seorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapat enzim AD atau adenosin deaminase. Dalam teknik terapi gen, retrovirus digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD ke dalam sel limfosit T yang abnormal. Kemudian, manfaat yang kedua terdapat pada pembuatan vaksin protein. Nah, selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memicu terbentuknya respons kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Kemudian,
Manfaat yang ketiga yaitu untuk pengobatan secara biologis. Untuk apa? Yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Bakteriofag misalnya dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Kemudian manfaat yang keempat yaitu untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman, misalnya bakulovirus. Ternyata sejak tahun 1950, bakulovirus ini digunakan sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Dan manfaat yang kelima yaitu untuk membuat perangkat elektronik. Wah, canggih betul kan? Tim ilmuwan dari Jones Center atau Pusat Riset Mikrobiologi di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus, kemudian mencampurnya dengan senyawa besi atau Fe untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Jadi, itulah manfaat virus bagi manusia. Tidak semata-mata Tuhan menciptakan makhluk bernama virus, melainkan ada manfaat yang positif bagi manusia. Setelah membahas peranan virus yang menguntungkan, sekarang kita akan membahas peranan virus yang merugikan. Virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik tumbuhan, hewan, dan tentunya manusia. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, ada beberapa penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, antara lain ada gondongan, herpes, cacar variola, cacar air varicella, hepatitis, influenza, campak, AIDS, poliomyelitis, tumor, demam berdarah, chikungunya, Ebola, flu burung, SARS, dan yang sedang melanda saat ini yaitu COVID-19. Yuk kita bahas satu persatu virus penyebab penyakit di atas. Yang pertama ada gondongan. Wow, ternyata gondongan ini disebabkan oleh virus ya. Gondongan ini merupakan penyakit pembengkakan kelenjar parotis atau kelenjar lidah yang dapat menular. Gondongan disebabkan oleh paramyxovirus. Kedua, herpes. Herpes adalah penyakit infeksi pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel saraf. Herpes disebut juga demam lepuh. Penyebabnya adalah virus herpes simplex, HSV1 dan HSV2. Kemudian penyakit yang ketiga ada cacar variola atau smallpox. Cacar variola ini disebabkan oleh virus variola. Masa inkubasi virus ini yaitu sekitar 12 hari. Kemudian yang keempat ada cacar air varicella dan herpes zoster. Cacar air varicella merupakan penyakit ringan yang mudah menular, terutama pada anak-anak. Sedangkan herpes zoster adalah penyakit cacar air yang diderita oleh orang dewasa dengan gejala sama seperti cacar air varicella. Perbedaannya, cacar air varicella disebabkan infeksius virus pertama, sedangkan herpes zoster disebabkan mengaktifkan kembali virus laten yang menetap di ganglia sensorik. Kemudian penyakit kelima yaitu hepatitis. Hepatitis adalah penyakit gangguan fungsi hati dan seluruh empedu yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat penyakit hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Penyakit hati hepatitis disebabkan oleh virus HAV, HBV, HCV, HDV, dan HEV. Kemudian yang keenam adalah penyakit influenza dan parainfluenza. Influenza merupakan penyakit pernapasan yang terkadang merupakan wabah di beberapa bagian dunia. Sedangkan parainfluenza merupakan penyakit saluran pernapasan yang umum diderita oleh manusia dari segala usia. Namun, penyakit ini sering diderita oleh bayi dan anak-anak. Influenza disebabkan oleh kelompok virus orthomyxovirus. Parainfluenza disebabkan oleh parainfluenza virus. Kemudian yang berikutnya ada campak. Penyakit campak disebabkan oleh morbillivirus, bersifat endemik dan kira-kira berulang setiap 2-3 tahun sekali. Pencegahannya dilakukan dengan cara pemberian vaksin.
Berikutnya, AIDS. AIDS atau singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh. Penyakit AIDS dilaporkan pertama kali sampai di Amerika pada tahun 1981, sedangkan isolasi virus dilakukan pada akhir tahun 83. Penyakit ini disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus dari genus Lentivirus, famili Retroviridae yang menyerang sel limfosites CD4. Jalan infeksi HIV sangat khas, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun, mulai dari stadium infeksi primer, penyebaran virus ke organ limfoid, masa laten klinik, kemudian timbulnya ekspresi HIV, penyakit klinik, dan berakhir pada kematian. Kematian biasanya terjadi 2 tahun setelah timbul penyakit klinik, ditandai dengan tidak adanya respon imun terhadap semua infeksi patogen. AIDS tidak menular melalui sentuhan biasa, berjabat tangan dengan penderita, persinggungan kulit, gigitan nyamuk, mencoba pakaian di toko, penggunaan toilet bersama, memegang alat minum atau pegang gagang telepon, dan lain sebagainya. Nah, penyakit AIDS ini pada umumnya diderita oleh kaum homoseksual, pemakai narkoba jenis suntik, pasien yang sering menerima transfusi darah, pelaku seks bebas yang sering berganti pasangan, dan anak-anak yang dilahirkan dari wanita positif HIV. Selanjutnya ada polimelitis, adalah penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat. Penderita pada umumnya anak-anak. Penyebabnya adalah poliovirus yang ditularkan melalui makanan yang tercemar oleh feses penderita. Kemudian berikutnya adalah tumor, kanker, karsinoma, dan kutil. Tumor adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel dengan kecepatan pembelahan melebihi batas normal. Tumor ganas disebut kanker, sementara karsinoma adalah kanker pada jaringan lunak, misalnya pada membran. Sedangkan kutil merupakan tumor jinak pada sel epitel kulit atau membran mukosa. Beberapa virus penyebab kanker antara lain sebagai berikut. Ada papilomavirus, penyebab tumor kelamin, kanker mulut rahim, dan kutil. Berikutnya ada virus Epstein-Barr, yaitu penyebab karsinoma nasofaring. Nasofaring ini merupakan rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut. Kemudian ada herpes simplex tipe 2, yaitu penyebab karsinoma cervix. Kemudian ada HTL atau human T lymphotrophic, penyebab leukemia sel T atau sel darah putih. Selanjutnya kita akan membahas penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Beberapa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus antara lain seperti rabies, penyakit mulut dan kaki, tetelo, dan tumor. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama ada rabies. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh rhabdovirus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita, misalnya anjing, serigala, rubah, tikus, kucing, kelawar, kelinci, sapi, kuda, dan kambing. Kemudian, penyakit yang kedua adalah penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang sangat menular pada hewan ternak sapi, domba, babi, kambing, kerbau, dan hewan liar berkuku belah lainnya, seperti gajah. Penyakit ini disebabkan oleh aptovirus dari famili Picornapiridae. Kemudian yang ketiga ada penyakit tetelo atau NCD. NCD atau Newcastle disease atau tetelo adalah penyakit yang terjadi pada unggas, misalnya ayam dan itik, dengan gejalanya yaitu berupa diare, batuk-batuk, dan kehilangan keseimbangan, sehingga tubuhnya berputar-putar dengan kepala tertekuk. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus NCD dan bersifat mudah menular. Tetelo dapat menyebabkan kematian pada hewan ternak. Berikutnya, yang keempat ada penyakit tumor atau kutil. Penyakit tumor atau kutil dapat diderita oleh hewan antara lain pada ayam yang disebabkan oleh RCV
atau Rous sarcoma virus, dan pada sapi yang disebabkan oleh bovine papilloma virus. Virus ini menyebabkan tumor pada sel epitel kulit dan membran mukosa. Selain menyerang manusia dan hewan, ternyata virus juga ada yang menyerang tumbuhan. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Di antaranya ada tungro, mosaik, dan TYLC. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada tungro. Virus tungro yang berasal dari famili Caulimoviridae yang dapat menyerang tanaman padi. Ini menyebabkan sel-sel padi mati sehingga pertumbuhannya terganggu dan padi tumbuh menjadi kerdil. Penyebab virus ini melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Kemudian yang kedua ada mosaik. Penyakit mosaik dapat terjadi pada daun tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Gejalanya adalah timbul bercak-bercak kuning pada daun. Penyebaran virus mosaik terjadi melalui sebuah perantara, yaitu serangga. Kemudian yang ketiga ada TYLC. TYLC atau Tomato Yellow Leaf Curl adalah disebabkan oleh virus TYLCV yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen para petani tomat. Pembahasan ke-6 pada bab virus ini adalah pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Hubungan antara infeksi virus dengan gejala penyakit yang ditimbulkannya seringkali kurang jelas. Beberapa virus menghancurkan sel inang dengan menghasilkan enzim hidrolik. Kemudian ada pula yang menyebabkan sel inang memproduksi toksin yang menyebabkan gejala sakit. Ada pula virus yang memiliki toksin atau racun berupa selubung protein. Terkadang timbul gejala-gejala sementara yang mengiringi terjadinya infeksi virus. Misalnya ada demam, gatal-gatal, dan juga radang. Hal ini terjadi sebagai upaya tubuh untuk melawan infeksi virus tersebut. Kemudian pada dasarnya tubuh kita itu memiliki sistem imun. Namun sistem imun yang ada terkadang tidak mampu untuk melawan infeksi suatu jenis virus. Nah, usaha pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin. Sedangkan untuk pengobatannya dengan cara memberikan interferon dan kemoterapi antivirus. Pertama, vaksin virus. Vaksin virus merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus atau virus mati atau bisa juga virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imun atau kekebalan secara alamiah. Pada tahun 1789, Edward Jenner menemukan vaksin cacar. Disuntikan ke jaringan bawah kulit atau subkutan. Pada tahun 1952, Jonas Salk menemukan vaksin polio. Vaksin polio diberikan melalui mulut atau oral. Vaksin virus dibedakan menjadi dua macam, yaitu vaksin virus mati dan vaksin virus yang dilemahkan. 1. Vaksin virus mati. Vaksin virus mati dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus melalui tahapan-tahapan tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Formalin dengan kadar rendah biasanya digunakan untuk merusak protein virus. Vaksin virus mati dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh terhadap protein selubung virus sehingga meningkatkan daya resistensi tubuh. Namun demikian, ada beberapa kelemahan penggunaan vaksin virus mati ini, yaitu diantaranya 1. Diperlukan ketelitian yang tinggi pada saat pembuatan vaksin untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang virulen. 2. Respon sel terhadap vaksin biasanya lemah. Yang ketiga, imunitas yang diperoleh hanya bersifat sementara sehingga perlu dilakukan injeksi berulang kali. Yang keempat, dapat merangsang hipersensitivitas pada infeksi berikutnya atau menyebabkan terjadinya resistensi virus. Hal ini disebabkan adanya respon imun yang tidak seimbang terhadap antigen permukaan virus yang tidak sesuai dengan infeksi virus secara alamiah. 2. Vaksin virus hidup yang dilemahkan. Nah, vaksin virus hidup dibuat dari virus mutan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar, tetapi memiliki kemampuan patogen yang sangat lemah. Pembuatan strain virus lemah pada awalnya dilakukan dengan cara memilih strain virus lemah secara alami pada biakan.
Akan tetapi, kini pembuatan strain virus lemah dilakukan dengan cara manipulasi laboratorium agar terjadi perubahan genetik secara terencana. Penggunaan vaksin virus hidup memiliki kelebihan dan kelemahan tentunya. Kelebihan penggunaan vaksin hidup antara lain: 1. Tubuh memperoleh imunitas seperti imunitas yang terjadi secara alamiah. Virus akan bereproduksi terus sehingga memicu terbentuknya antibodi tubuh. Sementara kelemahan penggunaan vaksin hidup antara lain sebagai berikut. 1. Terjadi resiko virulensi balik yang lebih besar selama perkembangbiakan virus di dalam vaksin. Walaupun hal ini tidak terbukti sebagai masalah, tetapi potensi ini tetap ada. Yang kedua, penyimpanan dan keterbatasan hidup vaksin sebelum masa kadaluarsa. Akan tetapi, masalah ini dapat diatasi dengan stabilisator virus, misalnya dengan melakukan penambahan MgCl2 untuk vaksin polio. Kemudian yang ketiga, terjadinya pencemaran virus lain di dalam vaksin. Keempat, adanya gangguan replikasi virus vaksin akibat adanya infeksi virus luar yang terjadi secara bersamaan, sehingga menyebabkan kekurangan efektivitas vaksin. Untuk pengobatannya, yang pertama bisa dengan interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Interferon ini mampu mengatur imunitas humoral dan seluler serta pertumbuhan sel sehingga dapat digunakan untuk pertahanan pertama terhadap infeksi virus. Interferon diduga merupakan suatu kelompok hormon sitokin yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Nah, berikutnya ada juga kemoterapi antivirus. Saat ini telah ditemukan beberapa senyawa antivirus yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun, penggunaannya hanya dalam keadaan tertentu saja karena dapat bersifat toksit atau racun bagi sel tubuh. Senyawa antivirus yang ideal bagi sel tubuh masih terus dikembangkan. Senyawa antivirus yang banyak digunakan merupakan analog nukleosida, antara lain ada zidofudin, ada zalzibatin, densiklovir, vidarabin, dan ribaririn. Senyawa lain yang juga terbukti mempunyai aktivitas antivirus antara lain amantadin, asam fosfonoasetat, inviroxim, metiazon, dan arildon. Pembahasan ketujuh pada bab virus ini adalah pembiakan virus. Virus dikembangbiakan untuk berbagai tujuan dalam penelitian dan percobaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus. Kemudian yang kedua, untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang atau etologi. Yang ketiga, untuk mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya. Kemudian yang keempat, mengetahui kemungkinan penyebarannya. Dan yang kelima, untuk pembuatan vaksin. Virus perlu diisolasi dari sel inang sebelum dikembangbiakan. Virus hanya dapat dikembangbiakan dalam sel hidup, misalnya di dalam telur yang fertil atau mengandung embrio, atau bisa juga biakan sel suatu organisme secara in vitro, yaitu di luar tubuh di dalam tabung kultur. Tersedianya biakan sel secara in vitro akan memudahkan penanaman virus yang baru diisolasi dari sel inang dan pengenalan karakteristik virus. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ke-8 yaitu viroid dan prion. Pertama, kita bahas viroid terlebih dahulu. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid yang lebih kecil dari virus. Viroid hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Viroid biasanya menginfeksi tanaman. Molekul RNA viroid akan mengganggu metabolisme sel dan menghancurkan sistem pengendali pertumbuhan, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Pada tahun 1927, sekitar 10 juta tanaman kelapa mati karena terinfeksi viroid di Filipina. Yang kedua, prion. Pada tahun 1997, ilmuwan Amerika bernama Stanley Prusiner
mendapat hadiah Nobel atas penelitiannya terhadap protein penginfeksi yang lebih sederhana dari viroid, yaitu prion. Berbeda dengan viroid, prion merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi, tetapi mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion. Sebuah hipotesis menjelaskan bahwa prion merupakan versi salah lipat dari suatu protein yang biasanya terdapat di sel otak. Jika suatu prion melakukan kontak dengan kembarannya atau protein yang normal, prion dapat menginduksi protein normal tersebut menjadi bentuk abnormal. Reaksi ini berantai dan berlanjut terus hingga prion terakumulasi dalam jumlah yang membahayakan, menyebabkan malfungsi seluler, pada akhirnya menyebabkan terjadinya degenerasi otak. Penyakit degenerasi sistem saraf pusat atau otak yang disebabkan oleh prion antara lain Scrapie pada domba, mad cow disease pada penyakit sapi gila, kemudian BSE pada sapi, kemudian ada penyakit kuru di Papua Nugini, serta penyakit FFI atau fatal familial insomnia atau penyakit susah tidur yang mematikan pada manusia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Dan ingat, pembelajaran ini dilakukan seperti ini karena bab yang sudah kita bahas barusan, yaitu karena virus. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan Indonesia khususnya serta seluruh dunia pada umumnya lekas, pulih, dan terbebas dari pandemi ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kekurangan. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.